bajunya dibuka paksa, terus juga dadanya diremes-remes. Iya, iya. Dan yang parahnya nih Mbak Iya, ya, iya. yang ngelakuin adalah kakak kandungnya sendiri. Waduh. Sobat B, ingin punya pengalaman ngopi yang unik dengan suasana cozy, adem dan instagramable? Yuk datang ke Kopi Harjo di Jalan Kapten Japa nomor 99 Denpasar. Selain harganya yang bersahabat, Sobat B bisa loh minjam laptop di sini untuk kerjain tugas kalian. Keren kan? Yuk ke Kopi Harjo sekarang, kepoin Instagramnya @kopiharjo. Kopi Harjo, ono dino, ono upo. Hai Sobat B, jumpa lagi, kita mau ngobrol lagi tentunya. Akhirnya kita keluar rumah ya. Sekian purnama kita ada di taman karena kita mau menikmati taman gitu kan, taman yang hijau. Home residence. Kali ini kita ngobrol tentunya di Kopi Harjo Sobat B. Jadi buat kamu yang mau nongkrong gitu ya sama teman-teman atau sama keluarga atau ngobrol-ngobrol seperti ini Atau kerja. boleh sambil kerja di sini gitu ya, work from cafe boleh juga di Kopi Harjo di Jalan Kapten Japa nomor 99 Denpasar, atau kepoin aja Instagramnya @kopiharjo. Jadi bukanya dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Tutupnya di hari Senin, jadi bukanya Selasa sampai Minggu ya. Gitu. Jadi silakan kepoin Instagramnya @kopiharjo. Tapi di sini tuh aku tadi baca punya tagline yang nggak bisa aku ucapin ternyata. Iya, bisa diucapin pakai logat Bali juga nggak apa-apa sih, coba. Coba, ini kalau logat Bali ya. Ono dino, ono upo. Oh, ono dino, ono upo. Artinya ono dino, ono itu ada. Dino itu hari. Kemudian ono upo, ono itu ada. Upo itu rezeki. Upo itu sebenarnya nasi ya. Iya, upo itu nasi ya dianggap rezeki. Jadi ada hari pasti ada rezeki gitu. Prinsipnya kayak gitu. Ini dari kemarin aku tuh bertanya-tanya gitu. Ini artinya apa gitu ya? Ono upo. Oh, no. Oke, tentunya kita mau ngobrol lagi nih Mbak. Iya. Ini ada yang nge-DM lagi di Instagram kita. DM-nya cukup panjang ceritanya. Sedikit dirangkum yang nge-DM ini ya. Jadi usianya sekarang ini 23 tahun, seorang perempuan. Iya, iya. Jadi ceritanya nih seperti ini. Jadi ketika dia SMP ke SMA, berarti usia belasan tahun ya. Iya, remaja. Remaja ini mengalami apa ya? Jadi diperlakukan di bajunya dibuka paksa, terus juga dadanya diremes-remes. Iya. Terus juga intinya mau diperkosa seperti itu ya. Tapi nggak jadi diperkosa ya. Tapi tidak kejadian Tidak gitu kejadian. ya. Tapi ini berulang kali dilakukan, dan yang parahnya nih Mbak ya, yang lakuin adalah kakak kandungnya sendiri. Waduh ya. Ini kan kalau ngedenger langsung merinding ya. Jadi sekarang di usianya 23 tahun ini kan boleh dikatakan sudah berlalu sangat lama, berpuluh-puluh tahun. Tapi belakangan ini beliau ini cerita sering tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah, terus juga tiba-tiba ke flashback aja ke masa lalu, inget lagi nih kejadian-kejadian ini. Iya. Seperti apa itu Mbak gitu? Dan kejadian yang dialami waktu SMP ke SMA ini itu tergolong kejadian apa sih Mbak yang dialami gitu? Maksudnya kejadian apa maksudnya? Ini tergolong apa gitu kan? Karena kan diperkosa ya. Ini kan diperkosa nggak sih? Tergolong diperkosa kan? Enggak sih. Belum ya? Belum diperkosa, usaha untuk diperkosa. Usaha untuk diperkosa ya, dibuka bajunya dengan paksa. Berarti ini merupakan kekerasan seksual kah? Atau apakah gitu? Iya betul. Iya, namanya Mbak siapa ini ya? Mbak yang berusia 23 tahun. Saya mohon maaf atas pengalaman yang Anda alami gitu ya. Terima kasih untuk sharing di sini ya. Sebetulnya sharing ini bukan untuk konsultasi, tapi untuk membahas bahwa ternyata ada hubungan semua ini dengan kesehatan mental ya.
Jadi ada yang dinamakan sexual violence ya. Jadi ada yang dinamakan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu adalah adanya ketimpangan relasi power atau kuasa antara orang satu kepada orang lain ya. Nah, bisa jadi juga ketimpangan gender. Jadi artinya ada perilaku atau perbuatan di mana seseorang itu merendahkan orang lain, menghina, kemudian bisa juga melecehkan, bisa juga menyerang gitu ya, menyerang tubuhnya atau menyerang fungsi reproduksinya. Yang kayak tadi cerita itu ya. Iya, jadi ada usaha untuk membuat kekuasaan ini memanipulasi memanipulasi orang lain karena dia merasa bahwa orang yang menjadi korban itu dianggap oleh pelaku dia lebih rendah powernya atau kuasanya, lebih lemah ya. Nah, itulah yang dinamakan sexual violence. Seksual, violence itu adalah kekerasan. Jadi ini bagian secara general dilihat dari kekerasan seksual ya. Secara general memang kalau dilihat ini kekerasan seksual. Iya, berarti kan ada bentuk dari kekerasan seksual selain yang dialami kakak yang DM tadi ini, Mbak. Ada bentuk-bentuknya. Iya, gitu. bentuk kekerasan seksual itu bentuknya secara verbal bisa, secara fisik bisa gitu ya. Bahkan secara teknologi itu bisa. Jadi teknologi itu informasi ya, informasi atau komunikasi. Seperti contohnya gini. Jadi di dalam kuasa yang timpang itu muncul ada pelecehan, mungkin ujaran seperti identitas. Jadi misalnya ketika orang identitas gendernya itu dianggap itu nyaman untuk dilecehkan oleh peleceh gitu ya, itu dilakukan pelecehan. Nah, itu relasinya ke arah seksual. Kemudian pelaku misalnya jenisnya itu bisa memperlihatkan alat kelaminnya. Nah, ini jenis exhibition. Jadi yang sering terjadi di jalan itu ya. Iya, exhibition. Jadi dia mengeluarkan alat kelaminnya untuk merasa nyaman gitu ya. Nah, ada lagi dia merayu dengan rayu-rayuan seksual gitu ya. Kemudian kayak siulan sweet gitu. Jadi nah ini harassment sebenarnya. Jadi itu juga bagian daripada pelecehan seksual. Kemudian menatap organ seksual, misalnya bibir, mata, kemudian payudara, alat kelamin gitu ya, dengan tatapan seksual. Beda tatapannya ya. Iya, tatapannya itu kayak tatapan ngiler gitu nggak sih? Kayak kayak gitu ya. Menekan ya, membuat pihak pihak kedua itu nggak nyaman gitu. Kemudian membuat lelucon. Sering kan kita ada lelucon entah itu berupa gambar atau itu berupa di media sosial melecehkan tentang bagaimana perempuan yang payudaranya besar atau payudaranya kecil atau laki-laki yang lemah gemulai dilecehkan dan sebagainya. Kemudian melakukan perekaman dan bukan hanya merekam tapi mengedarkan rekaman seksual. Itu. Iya. Misalnya kemudian mengunggahnya di media, di publik itu termasuk sudah sexual violence ya. Kemudian ini mengintip gitu ya. Membujuk-bujuk rayu, terus mengintip saat orang mandi, saat orang melakukan hubungan seksual, itu juga kekerasan. Kemudian menyentuh bagian dari tubuh lawan gitu, atau mengusap-ngusap, atau memasukkan jarinya ke alat kelamin, atau melakukan perbuatan misalnya menghisap alat kelamin, atau misalnya kalau perempuan tuh dimasuki jari alat kelaminnya gitu, dan memaksa untuk membuka pakaian. Nah, itu sebuah bentuk-bentuk bagaimana pelecehan seksual itu dilakukan. Jadi Mbak
Mbak Melati lah ya saya panggil ya. Mbak Melati ini mengalami yang dinamakan abuse, tapi sexual abuse-nya ini melalui sibling, jadi sibling sexual abuse. Oh, dia tergolong ke sana. Iya. Berarti jadi dilakukan oleh saudara sekandung kan dia. Hmm. Nah, seperti itu. Baik, ini berarti tergolong ke sana dan memang kekerasan seksual Iya, gitu kalau ya. kalau abuse seksual kan ada ketimpangan. Si adik ini kan waktu itu masih SMP ya, masih teenager, masih remaja. Terus kakaknya kan sudah lebih dewasa, otomatis merasa lebih kuat, lebih punya kuasa daripada adiknya, kemudian memaksa dia membuka pakaiannya, memaksa ketika tangannya itu meremas payudara si adik gitu ya, bahkan masuk ke celananya dan sebagainya. Nah, ini benar-benar pelecehan, di mana abuse ini itu kan nggak ada persetujuan dari korban gitu. Baik, dan tentunya seperti yang cerita dari tadi Kak Melati ya kita namain ini, ternyata setelah dia usianya sampai 23 tahun sekarang, sampai akhirnya dia menangis tiba-tiba, terus marah tiba-tiba, kecewa. Ini kan salah satu dampak yang ditimbulkan dari akibat dari kekerasan seksual ini. Tentunya banyak juga dampak-dampak yang lain yang bakalan ditimbulkan ataupun akibat-akibat yang ditimbulkan dari kekerasan seksual yang bukan hanya terjadi di masa kecil gitu ataupun oleh saudara kita sendiri, sama siapapun itu di usia berapapun itu kan pasti akan menimbulkan akibat gitu ya. Karena seksual ini kan private, milik private ya. Jadi bukan keputusan kita itu keputusan private dalam seksual, bukan keputusan orang lain gitu ya. Jadi kalau ada perlakuan seksual yang disetujui itu nggak masalah, tapi ini perlakuan seksual yang tidak disetujui. Jadi ada timpang kuasa, ya, ada relasi kuasa yang tidak seimbang ya gitu. Akibatnya benar, akibatnya iya dong ya. Oke, sebelum ke akibat nih, tapi kayaknya udah mulai lapar. Oh, bentar. Tak, ini aja. Akibatnya itu secara fisik. Oh, kita jelasin sedikit ya. Iya, secara fisik, pikirannya juga ya, mental ya, psikis ya. Mbak tadi itu ya. Iya, bisa. Makanya kan nangis tanpa sebab gitu ya. Kemudian bisa jadi mengalami hambatan juga kalau misalnya sampai terjadi, misalnya sampai ada perlakuan pada genital seksualnya gitu ya. Bisa jadi ada masalah pada kesehatan reproduksinya. Nah, setelah menyatakan yang terakhir ini memang benar-benar saya lapar juga pokoknya. Nanti kita lanjut lagi secara detail juga. Kita akan bahas lagi lebih lanjut ya tentang akibat, karena tentunya banyak akibat ditimbulkan dari kekerasan seksual ini, dan pastinya kita juga masyarakat semua jangan sampailah mengalami kekerasan seksual. Tapi ketika sudah mengalami seperti Kak Melati ini, apa yang harus dilakukan, dan bagi yang belum jangan sampai gitu, apa yang bisa kita lakukan. Mari kita bahas. Yang bisa dipelajari. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya Sobat Bi. Tentunya kita masih ngobrol di hari ini di Kopi Harjo. Jadi buat Sobat Bi yang mau kesini silakan di Jalan Kapten Japa nomor 99 Denpasar, atau cek aja Instagramnya @kopiharjo. Bukanya dari jam 1 siang sampai jam 10 malam. Ini tutup di hari Senin saja, jadi bukanya Selasa sampai hari Minggu. Kita jumpa lagi di segmen selanjutnya. Ono dino ono po.